لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Halo? 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 Assalamualaikum. Ilham? Ini kakak lagi di Banda Aceh. Lagi kerja. Iya, nanti kalau liburan pasti kakak ajak. Ya. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya kaki ini bisa menginjak dan melangkah di kota Serambi Mekah. Serupa dengan Mekah, di kota yang berdiri pada hari istimewa dalam Islam, Jumat 1 Ramadan 601 Hijriah ini, begitu banyak yang menarik. Bangunan-bangunan sejarah penuh religi dan syariat Islam yang dijalankan. Saat kita melihat di sekeliling, wanita di sini semua berkerudung, menunjukkan benar dijalankan aturanmu. Polisi syariah pun selalu hadir untuk menjaga aturanmu, ya Rob. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, bahasa Aceh yang merupakan perpaduan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia masih sering terdengar di tengah perlahan banyak yang meninggalkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hebat nih. Kuhaba Bang Syahrul laweknya. Abalon ge. Sudah lama kita nggak berjumpa ya. 2 tahun sudah kita ketemu di Mekah. Sekarang alhamdulillah ketemunya di Serambi Mekah. Iya, lebih ke panglingnya, perasaan kalain Bang Syahrul. Ini anak-anaknya hebat-hebat ini ya, walaupun gerimis tetap melakukan tawaf. Biar barokah, di Mekah hujan jarang-jarang ini. Kami dari guru bintang kecil sudah mengajari anak-anak ini melakukan tawaf, biar orang ini mengerti macam mana di Arab kita melakukan. Masya Allah, bagus-bagus. Emang dari kecil ya, Iya, kita didik mereka dengan baik. Ini insya Allah anak-anaknya semuanya bisa ke Baitullah ya, bisa haji ya. Iya. Amin. Sampai Bang Syahrul, anak Waceh, macam mana kabarnya selama ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ibu, saya mau ke dalam dulu, mau ketemu pengurus atau imam besar di sini. Iya. Saya ingin melihat lebih dalam lagi mengenai Baitur Rahman. Ya, hari ini silakan dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. احلم معايا ببكرة جاي
ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. Subhanallah, begitu megah rumahmu ini. Di saat banyak gedung-gedung tinggi berdiri yang tak jelas fungsinya, rumah ini sangatlah sempurna. Anak-anak sangat riang terus untuk mengingatmu. Lantunan kitab terus berkumandang, perintahmu terus dijalankan, dan banyak umat yang berkumpul. Ini menunjukkan bahwa betapa berfungsinya rumahmu ini. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Pak Sarul ya. Aduh, alhamdulillah nih Pak bisa berkesempatan sholat di sini. Luar biasa ya Pak ya, aktivitas di masjid ini padat sekali ya Pak, saya perhatikan ya. Ya, itu aktivitas di Masjid Raya ini boleh dikatakan tidak ada hentinya. Dari semenjak sholat berjamaah, ada pengajian, entah Al-Quran Maghrib, kuliah subuh, bahkan ada pernikahan di sini. Pendengar di sini itu rutin tiap hari. Banyak yang saya ingin tanyakan Pak, Ya. mohon waktunya. Boleh, Ya. boleh, Ya. boleh, silakan. Nah ini Pak, kalau kita perhatikan dari sisi arsitekturnya, ini ada sentuhan Belandanya dan pengaruh-pengaruh dari negara lain juga ya Pak ya? Ya, dari seperti istilah Aceh ya. Ya. Jadi Aceh itu Cina, kemudian Eropa, India. Nah, jadi Iya, ketika iya. itu pembangunan ketika setelah dibakar itu oleh tentara Belanda. Jadi dibangun kembali pada tahun 1977. Untuk sejarahnya sendiri, ternyata Masjid Baitur Rahman ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi, yang merupakan sultan yang paling besar pada masa Kesultanan Aceh dan berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Di tahun 1873, sewaktu Belanda menyerang, masjid ini pernah dibakar. Dan kemudian pada tahun 1875, Belanda yang membangun kembali sebagai penggantinya. Ya, masjid indah yang dirancang oleh seorang Kapten Zaini Angkatan Darat The Burjin ini berarsitektur eklektik, yaitu suatu rancangan yang dihasilkan dari gabungan beberapa unsur dan berbagai model terbaik dari berbagai negeri. Sehingga masjid ini begitu indah dan megah, dan masuk dalam 10 masjid terindah di dunia.
Untuk bagian pintu depan sebanyak 3 buah ini seperti sebuah masjid-masjid Afrika Utara dan Spanyol. Dan beberapa hiasan relief lengkung-lengkung di bagian atas sisi dalam masjid seperti corak arabeski. Sedangkan untuk unsur Belandanya dapat kita lihat dari sebuah timpanung yang berbentuk jenjang seperti penampang sebuah tangga. Untuk Indianya dapat kita rasakan saat kita melihat hiasan seperti cungkup yang dihiasi kubah pada bagian atasnya. Lalu Pak, mengenai fungsi masjid ini sendiri ya. Ini kan sudah lebih dari 700 tahun ya Pak ya? 700 tahun. 700 tahun dan saya ingin tahu ya karena ini merupakan penulisan saya Pak mengenai masjid Luar dan biasa. pertama kalinya di Serambinya Mekah ini Pak. Iya. Amin. Baik. Iya, memang kegiatan di masjid ini luar biasa Pak ya. Masyarakatnya sangat religius dan membutuhkan keberadaan masjid ini ya Pak ya. Ya, baik. Iya. Kita di samping melaksanakan sholat jamaah, kita bisa mengikuti halqah maghrib setelah maghrib sampai isya, terus kuliah subuh. Jadi dengan materi-materi tersendiri, dengan para pakar yang kita sudah tugaskan di sini. Ya, dengan masjid yang megah dan indah, masjid ini sangat makmur. Berbagai kegiatan Islami terjalankan di sini. Seperti memiliki lembaga pendidikan, mulai dari madrasah sanawiyah sampai aliyah, dan juga pelatihan membaca Al-Quran. Kapasitasnya sampai berapa 8.000 orang? 8.000. Kalau dalam masjid sendiri 8.000. Di dalam masjid, Jadi belum yang di luarnya. satu staff ini 200 orang. Bahkan kalau maghrib itu bisa penuh ini. Sampai pernah yang full di luar berjamaah. Iya, tentu. Kalau Pada hari saat Jumat, pada hari Jumat raya sampai mungkin. keluar. Hari Jumat saja ada luar. Kalau hari Iya, raya iya. kita sudah tersedia di Belang Padang, di Tanah Arafah, di Belang Arafah itu. Kalau memang hujan berpindah sini, itu pun sampai keluar, sampai ke menara utama itu. Nah, yang sudah ada kita lihat di belakang kita itu. Iya. Ya, itu yang sangat menyenangkan kita ketika jemaah itu penuh di Masjid Raya itu. Luar biasa Pak. Ini pengalaman yang menyenangkan buat saya sekaligus juga masyarakat dari daerah-daerah yang lain ya supaya tetap dimakmurkan masjid ya Pak ya, insya Allah ya. Keindahan masjid ini begitu sempurna. Dengan penyatuan beberapa arsitektur berbagai corak tercampur apik. Menjadi bukti kejayaan Islam di tanah rencong ini. Tak heran, Aceh pernah menjadi pangkalan pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara dan menjadi pusat pembelajaran Islam di Indonesia. Oleh karena itu, disebutlah Serambi Mekah. Saya ingin melihat keluar Pak bagian menara dan kubahnya. Oh, boleh. Ya? Boleh. Ayo Pak, kita lihat. Pak, jumlah kubah sebanyak 7 itu artinya apa sih Pak? Ya, kita dalam ajaran Islam kan keulamaan 7 ya. Ya, memiliki Ya, keutamaan. keutamaan itu kan kata Rasul kan ada keutamaan 7. Kemudian kalau kita sedang mendefinisi Al-Quran itu ada qiraat 7. Qiraat 7 itu yang ada bacaannya, bacaan yang sangat indah ya. Iya, Jadi iya. kita artikan di kubah itu. Ya, yang istimewa angka 7 itu Pak ya. Kenapa ganjil ya? Memang Allah suka yang ganjil. Ya. Karena hari dalam 1 minggu 7 hari, 7 hari. tawaf 7 putaran, 7 putaran. sa'i 7 putaran. Jadi memang ya itu ya, Ya. makna dari 7 kubah Ya. tersebut. Nah ini Pak kalau menara
Yang ada di sini apakah ini dibangun juga dari awal pada saat masa Sultan Iskandar Muda? Oh, tidak. Ini menara ini dinamakan tugu modal sekarang. Tugu modal ketika Modal? Maksudnya apa? Tugu modal kita bisa naik ke sana, bisa melihat seluruh sudut kota. Oh, jadi sebagai tidak payah sentral keliling. ya? Nah, tidak payah keliling kita, itu bisa di sana saja udah itu. Tapi boleh Pak kalau ada bangunan yang melebihi menara ini? Boleh. Tapi tidak dekat lagi dengan masjid. Oke. Kan nanti kalau lebih indah bangunan dengan masjid, itu kan mungkin ada nilai tersendiri dalam ketentuan kita Islam ya. Ya. Boleh Pak, nanti kita naik ke atas Pak. Bisa Dari atas, nampak ya? melihat Pulau Sabang. Nah, Pulau Sabang, Uleli bisa lihat dari situ. Ya. Nampak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء الله أكبر. Sempurnalah malam ini. Di bulan Ramadan, hamba dapat menjalankan salat tarawih. Dengan jamaah yang begitu banyak setiap saf, ini menunjukkan betapa agungnya rumahmu. Assalamualaikum. Aceh memang bisa disebut wisata religi. Senyummu Aceh tidak bisa mungkin aku lupakan. Yang tidak bisa dilupakan dari Aceh adalah tari samannya, di mana tarian khas suku Gayo ini merupakan salah satu tari yang ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tahun 2011. Dan tari saman ini salah satu media untuk pencapaian pesan atau dakwah, sehingga tak heran tarian ini ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pastinya, Ule Kareng salah satu kopi legenda terbaik di dunia, melengkapi catatanku hari ini. Dirintis sejak tahun 1960, kopi ini tumbuh di tanah Nanggro ketika Belanda membawa kopi Arabica ke Batavia dan berkembang menjadi komoditas yang bermutu. Terima kasih Baitur Rahman. Tak hanya penuh keelokan dan kemegahan. Ternyata di Baitullah ini banyak hambamu yang memang selalu meminta kepadamu. Mereka yakin bahwa hanya kepadamu meminta. Di saat mereka belum mampu memenuhi panggilanmu ke tanah suci. Maafkanlah hambamu ini ya Rabb. Di saat hamba memuliakanmu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, justru aku melewatkan memuliakanmu di masjid negeri ini. Hamba percaya tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini selain rumahmu.